Tujuh golongan orang yang selalu dijaga dan mendapat lindungan Allah SWT. Salah satu kuasa Allah SWT adalah Maha Melindungi. Orang-orang yang senantiasa beribadah, melakukan segala perintah dan menjauhi larangannya pastilah akan menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT sehingga ia mendapatkan lindungannya. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam bukunya yang berjudul Ensiklopedi Muslim, Rasulullah SAW telah menjelaskan golongan orang-orang yang akan dijaga Allah SWT. Termasuk di dalamnya adalah pemimpin yang adil serta orang-orang yang gemar berzikir karena takut kepada Allah SWT. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 7 orang yang dilindungi Allah di bawah lindungannya pada hari tidak ada lindungan kecuali lindungannya, pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, orang yang hatinya menyatu dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, keduanya bertemu karenanya dan berpisah karenanya, orang yang menyendiri zikir kepada Allah kemudian matanya mengucurkan air mata, orang yang diajak oleh wanita yang berketurunan baik dan cantik kemudian ia berkata, aku takut kepada Allah Ta'ala, dan orang yang bersedekah kemudian ia merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Hari Al-Bukhari. Para ulama menafsirkan hadits tersebut dengan merinci 7 golongan orang-orang yang dijaga dan dilindungi Allah SWT. Namun penyebutan jumlah 7 golongan ini tidaklah menjadi pembatasan. Menurut ulama ahli usyul, istilah ini disebut dengan mafhumul adat gairu murad, yaitu mafhum dari adat bilangan itu tidak dimaksudkan. Sehingga apabila disebutkan 7, bukan berarti hanya 7 ini saja. 1. Seseorang yang selalu mengingat Allah. Mengingat Allah SWT dalam keadaan sepi lalu air matanya mengalir tentu tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya orang-orang yang sungguh takut akan azab Allah SWT yang mampu melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 mata yang tidak disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bergadang karena menjaga peperangan di jalan Allah. 2. Seseorang yang bersedekah. Selanjutnya yang mendapatkan lindungan Allah SWT adalah seorang yang melakukan sedekah dengan sesuatu lalu ia menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hal ini untuk menghindari perbuatan riya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. 3. Seorang laki-laki yang menolak diajak berzina. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Tidaklah ada balasan kecuali ia mendapatkan lindungan Allah SWT, sebagaimana hadits Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, lalu laki-laki tersebut berkata, sungguh aku takut kepada Allah. Hal ini bukan hanya berlaku bagi laki-laki, namun juga bagi wanita. Apabila dia diajak berzina oleh laki-laki kemudian dia menolaknya sambil mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah, Rabb semesta alam. 4. Pemimpin yang adil. Imam atau pemimpin yang adil disebutkan sebagai golongan yang mendapat perlindungan Allah SWT. Pemimpin ini adalah orang-orang memiliki kekuasaan besar seperti raja, presiden atau lain sebagainya. Yang dimaksud adil yaitu seorang imam yang tunduk dan patuh dalam mengikuti perintah Allah. Mereka dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya, tanpa melanggar atau melampaui batas dan tidak menyia-nyiakannya. 5. Orang yang saling mencintai di jalan Allah. Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan hadits ini dalam kitabnya, Riyadhus Shalihin pada bab, keutamaan cinta karena Allah. Mencintai seseorang hanya karena Allah adalah cinta yang tidak dapat dinodai oleh unsur-unsur keduniaan,
ketampanan, harta, kedudukan, fasilitas, suku, bangsa dan yang lainnya. Akan tetapi dia melihat dan mencintai seseorang karena ketaatannya dalam melaksanakan perintah Allah semata dan kekuatannya dalam meninggalkan larangannya. 6. Seseorang yang hatinya bergantung pada masjid. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, apabila ia keluar dari masjid hingga kembali kepadanya. Orang-orang seperti ini menunjukkan tentang rasa cintanya kepada masjid sebagai tempat untuk mendirikan salat dan zikir kepada Allah SWT. 7. Pemuda yang tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dalam sebuah hadits dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebutkan, artinya, dia menghabiskan waktu mudanya dan rajin dalam beribadah kepada Allah. Orang-orang di saat mudanya ia mengekang hawa nafsunya dan memperbanyak beribadah kepada Allah akan mendapatkan perlindungan Allah di dunia maupun di akhirat. Demikian orang-orang yang senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT. Selama hidupnya di dunia akan selalu dijaga Allah dan juga ketika di akhirat akan mendapatkan ganjaran kebaikan di surga.